Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan. Oke, kali ini kita lanjut ke pelajaran IPS selanjutnya ya, tentang perdagangan antar daerah, antar pulau dan internasional. Ya, sebelum Bapak masuk ke materi, silakan kalian siapkan buku LKS-nya, siapkan buku panduannya untuk mengikuti video pembelajaran dari Bapak. Dan jangan lupa kalian menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan sampai sebanyak-banyaknya, dengan nanti kalian terhindar dari wabah penyakit corona. Oke. Kemudian jangan lupa kalian menjaga jarak. Kemudian jangan lupa pula kalian tetap semangat mengerjakan tugas IPS ini. Ya, itu aja yang mungkin awalan Bapak sampaikan. Nanti kalian selanjutnya melihat video pembelajaran IPS tentang perdagangan antar daerah, pulau, dan perdagangan internasional. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan, salam sehat, salam sejahtera, dan salam untuk pelajaran IPS. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perdagangan antar pulau, antar daerah, dan perdagangan internasional. Pada intinya, yang namanya perdagangan itu proses penukaran barang ya, dengan kesepakatan bersama. Oke, kita lanjut. Nah, yang namanya perdagangan antar pulau, antar daerah, dan perdagangan internasional pasti semuanya akan memiliki perbedaan. Apa perbedaan yang mendasari perdagangan tersebut? Yang pertama, jangkauan wilayahnya. Kemudian yang ketiga, cara pembayarannya. Sistem pembayarannya berbeda. Kemudian sistem pendistribusiannya atau transfer barang atau penyaluran barangnya. Kemudian yang ketiga, peraturan yang berlaku. Ini akan menimbulkan peraturan baik dari eksportir maupun importir. Kemudian yang keempat, biaya angkut. Biaya angkut atau yang kita kenal sekarang dengan ongkir ya. Kemudian yang kelima, standar barangnya. Itu yang menjadi perbedaan perdagangan antar pulau, antar daerah, dan internasional. Selanjutnya, apa itu perdagangan antar pulau, antar daerah? Perdagangan antar pulau antar daerah yaitu proses pertukaran barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan kesepakatan bersama. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Ya. Kemudian yang kedua untuk memperluas jangkauan pasar. Itu salah satu tujuan adanya perdagangan antar pulau, antar daerah. Kemudian ada beberapa faktor pendorong dan manfaat yang ditimbulkan dari adanya perdagangan tersebut. Yang pertama faktornya yaitu keterbatasan SDA, sumber daya alam. Ya, dari wilayah satu dengan wilayah yang lain pasti memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Yang kedua, manfaatnya sudah pasti dengan adanya perdagangan itu memberikan manfaat, menambah keuntungan ya untuk melanjutkan membuat produksi. Kemudian apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa dari satu negara ke negara lain
atas dasar kesepakatan bersama. Itu yang namanya perdagangan internasional. Jadi perdagangan antar negara. Nah, yang mendorong adanya perdagangan internasional atau faktor pendorongnya, yang pertama sama adanya perbedaan sumber daya alam. Ya, karena negara satu dengan negara lain pasti sumber daya alamnya akan berbeda. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sudah pasti untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negara. Yang kelima, adanya keinginan untuk membuka kerjasama. Ya, baik bilateral, multilateral maupun kerjasama regional. Nah, pelaku perdagangan antar negara ini atau aktivitasnya itu biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ekspor, yang kedua impor. Ya. Apa itu ekspor? Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Itu yang namanya ekspor. Kemudian yang kedua impor. Apa itu impor? Impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Impor secara garis besar umumnya membutuhkan barang dari negara lain, ya, sehingga mengimpor barang tersebut untuk dikelola oleh dalam negara. Nah, tadi apa yang dinamakan eksportir dan importir? Eksportir itu pelakunya, orangnya yang melakukan kegiatan ekspor. Kalau importir, orangnya atau pelakunya yang melakukan kegiatan impor. Nah, selanjutnya dengan adanya ekspor impor ini pasti adanya campur tangan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi ekspor dan impor ini. Apa saja kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi tersebut? Yang pertama, menambah keberagaman barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah atau kurs. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Yang kelima, memberi penghargaan atas barang yang diekspor. Itu beberapa kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor khususnya. Nah, kemudian ada beberapa faktor pendorong kegiatan ekspor tersebut. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Ya, keadaan pasar luar negeri ini mendorong eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua, adanya keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Ya, sehingga dapat mengembangkan kegiatan ekonominya sampai ke negara tetangga. Yang ketiga, adanya kondisi sosial, ekonomi, politik di suatu negara, sehingga mendorong eksportir untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya
perdagangan internasional itu pasti akan memiliki hambatan, akan memiliki hambatan ataupun menimbulkan hambatan. Apa saja yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional? Yang pertama, proteksi. Proteksi itu memilah dan memilih barang, ya, atau menjaga kualitas dan sebagainya sehingga barang tersebut dapat diterima oleh pihak negara yang nanti kita ekspor. Kemudian yang kedua, kuota. Kuota itu jumlah barangnya yang mau diekspor. Kemudian yang ketiga, tarif. Tarif itu harga. Harganya harus diterima oleh negara yang akan kita ekspor. Kemudian yang keempat, politik dumping. Politik dumping ini adalah menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih murah dibanding di negara kita sendiri atau tingkat domestik. Nah, itu beberapa hambatan perdagangan internasional, ya. Nah, oleh karena itu silahkan kalian kembangkan lagi mengenai perdagangan internasional dengan mencari materi-materi baik yang ada di LKS ataupun dari buku panduan-panduan yang lain, ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anakku, silakan kalian kembangkan lagi sehingga pikiran kamu terbuka untuk menambah pengetahuan kalian. Ya, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.